Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Adrian Syah Aswajat. Kali ini saya akan membahas tentang sholawat Jibril lagi. Ini banyak sekali kritikan-kritikan ya dari netizen di kolom komentar yang menyatakan bahwa ya tetap harus usaha lah, bahkan mengatakan bahwa pendapat saya ini hoax ya, seperti itu. Tapi tidak masalah ya, karena memang setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Kalau bicara tentang ikhtiar ya, sudah saya katakan bahwa ikhtiar itu ada dua. Jadi ikhtiar yang sifatnya zohir ya, seperti bekerja, berusaha segala macam, seperti dagang, jadi karyawan. Nah, itu ikhtiar yang sifatnya zohir. Tapi juga ada ikhtiar yang sifatnya batin. Nah, salah satu ikhtiar batinnya itu adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya merekomendasikan untuk kawan-kawan yang ingin rezekinya lancar, usahanya lancar, itu menggunakan ikhtiar batin, yaitu adalah sholawat dan istighfar. Nah, terkait misalnya pengangguran ini kan banyak juga orang yang sebenarnya pengen punya usaha tapi tidak punya modal, pengen kerja tapi sudah melamar kemana-mana tidak dapat kerja, atau misalnya ada sekarang nih kejadian sudah kerja ya, sudah kerja jadi karyawan tapi kantornya sedang mengalami masalah dalam hal keuangan ya, jadi lagi mendekati kolaps lah. Akhirnya gaji karyawannya ini banyak yang dibayarnya 3 bulan sekali, ada yang dibayar 5 bulan tidak digaji, dan bahkan ada pengurangan massal ya. Nah, ini kan hal-hal yang tidak terduga sebenarnya, hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Jadi sudah kerja, sudah jadi karyawan, ternyata berpikir rezekinya sudah aman, ternyata belum juga. Ada juga yang dagang misalnya, ada saya kenalan banyak punya usaha dagang ya, kayak rumah makan segala macamnya, terus sepi itu, sepi sekali, tidak ada yang makan. Bahkan yang di depan usahanya dia itu banyak yang makan, tapi giliran ke tempat dia itu tidak ada. Ada yang makan 2, 3, lalu pelanggannya tiba-tiba tidak selera, dia pindah ke tempat lain. Itu banyak terjadi. Bahkan dia udah masak dari pagi sampai sore, masakannya utuh aja, itu nggak ada yang beli. Nah, itu juga banyak terjadi. Artinya tetap usaha, tapi kembali lagi, usaha tidak menjadi indikator utama dari keuntungan atau rezeki situ. Banyak faktanya itu. Nah, biasanya saya tuh sering ditanya-tanya, ini gimana nih biar usaha saya lancar, ini gimana nih biar kantor saya ini mulai bangkit lagi. Nah, kembali lagi, saya mengatakan bahwa gunakanlah 2 metode, yaitu sholawat dan istighfar. Nah, sholawatnya tidak usah yang banyak-banyak, misalnya naria atau yang lainnya. Cukup sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan juga istighfar. Nah, metodenya bagaimana, kan ada yang bertanya juga, nih metodenya gimana? Kalau saya pribadi, dalam waktu 1 minggu itu saya baca sholawat Jibril 100.000 kali. 100.000 kali. Jadi saya setiap habis sholat 5 waktu biasanya saya baca 2000 gitu ya, 2000. Kemudian kalau saya perjalanan ke kantor gitu ya, di kendaraan itu saya baca lagi sholawat. Saya pakai itu apa namanya, tasbih elektrik. Nah, pulang dari kantor saya baca lagi sholawat. Jadi ketika macet tuh saya sibuk dengan sholawat, jadi saya nggak pernah stres dengan macet itu. Jadi semakin macet ya, semakin kesempatan untuk banyak bersolawat.
Nah, kalau bersolat di saat macet itu biasanya lebih banyak ya, bisa 2.000, 5.000 gitu. Nah, intinya tuh dalam waktu seminggu atau lebih sedikit ya, itu harus sampai angka 100.000. Nah, kemudian juga istighfar. Setelah itu setelah selesai 100.000, baru lanjut saya baca istighfar. Nah, istighfarnya itu ya kalau kita lihat di konten kemarin juga saya baca sekitar 100.000 kali. Nah, itu biasanya seminggu juga saya selesai. Sholat 5 waktu itu. Tapi kalau misalnya hari libur saya biasanya ngebut tuh. Saya kalau libur bisa 5.000, bisa 10.000, bisa 15.000 gitu sekali duduk ya. Atau dicicil ya 5.000, 5.000, 5.000. Nah, itu biasanya gitu. Sampai itu 100.000 dalam waktu seminggu. Tapi kalau misalnya sholawatnya cuma 100, 200, 300 terus mengharapkan keajaiban yang besar ya itu susah juga gitu. Jadi tetap harus usaha ya. Tapi kalau misalnya saya udah sholawat, saya udah istighfar kok rezeki saya begini-begini aja ya berapa gitu. Kalau cuman sehari 100 atau sehari 20 ya jangan berharap keajaiban besar gitu. Seperti itu. Banyak juga yang mengkritik saya juga, teman-teman saya lah, teman-teman yang sama-sama belajar. Itu ngapain dihitung-hitung begitu? Ya ini kan sebuah motivasi. Jadi bukannya kenapa sholawat dihitung-hitung gitu? Kenapa nggak sekalian itu motivasi? Memotivasi kita agar istiqomah. Nah, itu istiqomah. Jadi 100.000 nih. Jadi kita istiqomah setiap habis sholat, kita sholawat. Terus kalau misalnya mau pulang kerja nih, wudhu dulu ya kan di jalan ya, sambil baca Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Itu kan tidak harus kenceng-kenceng, pelan-pelan pun juga bisa. Jadi mulutnya dimengkemin itu kan. Nah, itu bisa. Istighfar juga bisa gitu. Ya, pasti banyak lah gitu. Jadi kita tidak usah ribet-ribet lah, tidak usah ribet-ribet. Jadi kalau misalnya protes saya udah sholawat sehari, berapa? Kalau 100, 200, 1000 ya efeknya ya segitu gitu, segitu. Tapi kalau ingin keajaiban besar ya memang harus banyak juga gitu. Nah, kalau saya 100.000 kali. Seperti itu. Nah, kalau yang lebih nanti saya bahas di tema lain. Nah, itu 100.000 kali itu tadi caranya begitu ya. Setiap habis sholat atau kita berangkat kerja gitu. Ya itu sambil baca Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya kalau duduk sholat biasanya saya pakai tasbih. Tapi kalau misalnya di jalan saya pakai tasbih elektrik. Ya. Nah, itu saya gunakan sholawat dan istighfar. Nah, itu sudah janji Allah, janji Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang sholawat, Jibril itu Sallallahu alaihi Muhammad itu akan ditarik rezeki dari segala arah. Begitu juga istighfar, rezekinya banyak, hartanya ditambah, ya kan diturunkan hujan segala macam. Bahkan ditutup aibnya, diampuni dosa-dosanya. Nah, itu salah satu keajaiban dari istighfar dan sholawat. Nah, rezekinya bagaimana nih? Ya. Nah, rezekinya sifatnya unpredictable atau tidak bisa diprediksi, tidak disangka-sangka, ya, tidak disangka-sangka. Jadi bisa dari cara segala arah lah, segala cara yang kadang-kadang nggak terpikir dengan logika kita, dan itu banyak terjadi kok dalam kehidupan saya ya pribadi ya. Saya kadang-kadang kalau lagi ada dulu suka stres gimana, ya udahlah saya baca sholawat aja. Ternyata banyak keajaiban-keajaiban, entah saya ada yang ada yang ngasih kepercayaan, ada yang ngasih kerjaan, ada yang ngasih proyek dengan cara yang tidak terduga. Kadang-kadang saya tidak harapkan itu, orang-orang tidak dikenal. Apalagi saya tipikalnya orangnya tidak mudah ya minta-minta gitu, minta-minta, namanya minta tolong ke orang itu agak susah gitu, kecuali yang sudah benar-benar akrab ya, misalnya bos gitu, bos kan udah akrab. Lalu juga siapa misalnya kakak saya gitu, saudara gitu, itu saya masih berani lah untuk minta. Tapi kalau untuk orang yang nggak baru kenal itu saya agak gengsinya besar gitu. Apalagi misalnya saya punya teman nih orang kaya baru kenal itu, saya bukan tipikal minjem duit dong gitu, atau ini beli barang gue dong, bayarin ini dong, nggak. Saya bukan tipikal orang yang ngolah begitu.
Makanya saya orangnya nggak mau jadi sales kan, karena saya orangnya gengsinya terlalu tinggi gitu. Jadi saya nggak bisa tuh. Dulu pernah ditawar jadi sales itu kan, suatu produk gitu. Ini kan teman-teman lu banyak gitu, ini lu di sini aja nih kerja ini. Nah saya takut itu, takut teman saya ini kalau berteman sama gue ternyata cuma buat di prospek gitu. Nah saya nggak mau dapat image begitu kan. Jadinya saya kalau tidak ada uang ya, kalau udah mentok banget gitu ya mungkin saya bisa minta atau minjem gitu ke orang-orang yang sudah biasa gitu, yang kira-kira dia nggak akan masalah, bisa gantinya bisa lama gitu, atau nggak, itu nggak apa-apa. Kan kadang-kadang kita minjem duit tapi orangnya nggak terima gitu kan, nagih-nagih kan agak berat bagi saya gitu. Jadi saya orangnya agak susah ngutang, susah minta ke orang gitu. Jadi saya gunakan itu, salah satu metodenya sholawat, istighfar, mintanya ke Allah. Ya Allah tolong gerakkanlah hati hamba-hambamu gitu. Saya nggak minta, minimal saya nggak minta dikasih deh, kalau perlu orang itu ngasih saya kerjaan nggak apa-apa, yang penting saya dapat uang gitu, seperti itu. Nah kita curhat ke Allah nggak masalah. Orang bilang tapi kan curhat itu apa, sholawat itu, istighfar itu harus ikhlas lillahi ta'ala, nggak boleh ada pamrih. Nah, tapi kan Allah itu sudah bilang kan, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka akan aku beri gitu. Allah sendiri yang perintah kita untuk minta gitu. Jadi Allah tuh sangat senang diminta oleh hambanya, di saat hambanya itu marah-marah kalau diminta gitu. Kalau diminta kan risih ya. Tapi Allah itu kalau kita banyak minta itu ya Allah senang gitu. Allah itu kayak, mana nih kamu gak minta ke saya gitu, kamu minta ke makhluk terus gitu, minta ke orang gitu, kenapa kamu gak minta ke Tuhanmu gitu. Nah, jadi Allah tuh pada hakikatnya tuh sangat senang diminta gitu. Tapi kita ini aneh, kita sholawat istighfar harus ikhlas, tapi minta-mintanya ke manusia terus. Minta ke manusia itu ya terus-terusan, bahkan kalau nolong orang itu tidak ikhlas. Tapi kalau ibadah ya pengennya ikhlas, kan aneh gitu. Tapi kita menolong sesama pamrih gitu. Jadi kita harus konsisten. Gak apa-apa kita pamrih ke Allah, tapi kalau ke sesama manusia bisa kita ikhlas ke sesama manusia aja gitu. Bisa nggak tuh dibalik, kita ke sesama manusia kalau menolong tuh ikhlas tanpa pamrih, tapi kalau kita minta kepada Allah kita ya pamrih lah, kita minta terus sebanyak-banyaknya. Orang Allah maha kaya kok, manusia itu tidak maha kaya, ada keterbatasan. Bahkan orang kaya pun juga belum tentu mau ngasih kita gitu, walaupun mereka uangnya banyak. Seperti itu. Nah itu ya mungkin jawaban-jawaban saya dari netizen yang mungkin salah paham atau kurang paham gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.